Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Kenalin nih, namaku Muhammad Ihsan Sabila Aldi, perwakilan dari Madrasah Tsanawiyah As-Salam kelas 9. Akan membawakan kepada kalian semua tentang pencerahan agar kalian semua tidak tenggelam dalam zaman yang terus berkembang pesat dengan judul Pergerakan Gen Z dalam Teknologi. Gen Z itu lahir di tengah derasnya arus teknologi. Bangun tidur, lihat notifikasi, sarapan, sambil scroll TikTok. Bahkan nih ya, ketika mereka ingin tidur pun masih sempat-sempat saja update story. Tapi jangan salah kawan, di balik jari jemari yang tak terlepas dari layar, ada sebuah semangat besar untuk terus berkembang, berinovasi, dan mengubah dunia. Benar bukan? Halo Sobat Gen Z, bahwa kita semua pasti sudah mengetahui bahwa zaman ini telah sampai menuju zaman yang tak terelak lagi dari yang namanya gadget. Semua tahu tidak bahwa hampir seluruh pekerjaan di dunia bekerja menggunakan kecerdasan buatan atau dalam bahasa yang kita ketahui sebagai artificial intelligence. Mau tahu apa itu artificial intelligence? Ia merupakan suatu ciptaan yang digunakan untuk mempermudah hidup manusia, yang digunakan sebagai alat bantu berpikir yang cara kerjanya mirip seperti otak manusia. Perlu diketahui, dalam buku Generasi Z dan Revolusi Industri, kita generasi Z merupakan generasi yang pertama yang tumbuh di era internet berkecepatan tinggi. Tak luput dari layar yang terus dipandang. Kita harus terus mengembangkan kreativitas kita agar diri pribadi tidak mati dalam era yang terus maju. Namun, seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa anak-anak di masa sekarang ini menggunakan teknologi yang ada hanya untuk kepuasan dirinya pribadi, bukannya untuk belajar atau menambah wawasan mereka. Untuk menambah wawasan mereka. Namun, apakah kalian tahu apa itu handphone? Ya, benar. Itu adalah salah satu contoh AI yang pasti dimiliki oleh setiap individu dari kalian, baik orang dewasa maupun anak-anak seperti kita ini. Semua tahu tidak bahwa dahulu kala handphone itu digunakan sebagai alat komunikasi tanpa batas. Bahkan dikembangkan menjadi sebuah smartphone yang bertujuan untuk kita belajar, bersosialisasi, dan bekerja secara mudah. Namun, seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari kita menggunakan handphone tersebut untuk mencari hiburan semata. Lalu, lambat laun pun umat manusia akan mengalami yang namanya kemunduran. Apakah kalian tahu apa sih dampak kemunduran itu? Dampak pada kemunduran mungkin ada beberapa yang bisa terjadi. Untuk yang pertama, pada kesehatan tubuh kita, ia akan terus berkurang karena tidak ada inovasi untuk mengembangkan obat-obat lebih lanjut. Lalu untuk yang kedua, berdampak pada pekerjaan ataupun ekonomi. Pekerjaan dan ekonomi di seluruh dunia lama-kelamaan akan terkikis sampai habis. Dan yang ketiga, berdampak pada ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah berkembang. Lalu bagaimana sih cara kita menghadapi kemunduran tersebut? Nah, sebagai seorang pelajar, kita hanya perlu belajar
dengan sungguh-sungguh agar regresi itu tidak terjadi. Karena sejatinya kemampuan, bakat, ataupun kecerdasan yang kita miliki bukanlah sebuah kemutlakan, melainkan sesuatu yang harus terus dikembangkan. Hey Sobat Gen Z, ternyata nih ya, pergerakan Gen Z dalam teknologi bukanlah sekedar hanya hidup gaya digital saja. Kami Sobat Gen Z, kami generasi Z adalah generasi yang belajar dari YouTube, berdiskusi lewat Google Meet, dan berdakwah lewat TikTok ataupun Instagram. Kami bukan hanya sekedar konsumen teknologi yang hanya menggunakannya secara cuma-cuma, tapi kami pun pencipta perubahan. Lalu ada beberapa dari kita yang bisa sukses dalam mengembangkan teknologi ini, walaupun usianya masih dalam berstatus pelajar. Ada di antara mereka yang bisa membuat aplikasi pengingat sholat ataupun membuat konten edukasi lingkungan. Dan ada juga yang bisa sukses dalam penjualan online mereka. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan kepada kalian sebagai pencerahan terhadap kalian, agar kalian tidak terjerumus ke dalam lubang kegagalan dan terbang meraih kesuksesan. Ingatlah bahwa kegagalan itu bukanlah kalah dalam berjuang, melainkan satu langkah menuju kemenangan. Mari dukung pergerakan kami, generasi Z, agar teknologi yang ada menjadi sarana penebar manfaat, bukannya mudarat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.